Oke, jadi baik, Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Melkiades Mesang, NIM 2019-310008, Prodi Agribisnis. Di sini saya mengambil mata kuliah Ekonomi Manajerial. Jadi baik, di sini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kelayakan usaha seperti itu. Pengertian kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Nah, tujuan studi kelayakan usaha. Ada beberapa tujuan dari adanya studi kelayakan bisnis. Di antara yang pertama itu mempelajari sebuah perencanaan. Sebuah bisnis membutuhkan perencanaan yang berguna untuk masa depan bisnis itu sendiri dan prediksi-prediksi kemungkinan yang terjadi. Perencanaan tersebut bisa dirancang dengan melibatkan jumlah modal, waktu pelaksanaan, lokasi, tata cara pelaksanaan, besar keuntungan, dan pengawasan atas penyimpangan. Dan yang kedua itu agar terhindar dari risiko kerugian. Studi kelayakan bisnis dapat memperkecil kerugian, baik yang mudah ataupun yang susah dikendalikan. Kalau sudah terkendali, stagnasi dalam berbisnis bisa terjamin. Dan yang ketiga itu mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang dibuat secara tepat dapat mempermudah pengaplikasi kerja. Jadi para karyawan punya pedoman dan tetap fokus pada tujuan. Dan yang keempat itu mempermudah pengawasan. Berkat pengaplikasian yang sesuai rencana, maka pengawasan pun akan lebih mudah dijalankan. Tujuan pengawasan adalah memastikan semua kegiatan usaha sesuai dengan rencana awal. Dan yang kelima itu mempermudah pengendalian. Studi kelayakan bisnis mampu meminimalisir penyimpanan apabila ada kasus yang terjadi saat bisnis dijalankan. Ada tiga unsur pemasaran, yaitu yang pertama itu ada unsur strategi persaingan. Unsur strategi persaingan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah tindakan mengidentifikasi dalam membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-masing konsumen ini memiliki karakteristik kebutuhan produk dan bauran pemasaran tersendiri. Dan yang kedua itu targeting. Targeting adalah suatu tindakan memilih atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki gitu. Dan yang ketiga itu position. Position adalah penetapan posisi pasar. Targeting adalah suatu tindakan memilih suatu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Dan yang kedua itu ada unsur taktik pemasaran. Nah, dalam unsur taktik pemasaran ada dua unsur taktik pemasaran, yaitu yang pertama diferensiasi yang berkaitan dengan cara membangun strategi pemasaran dalam berbagai aspek di perusahaan. Dan yang kedua itu ada bauran pemasaran yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan mengenai produk, harga, promosi, dan tempat. Dan yang ketiga itu adalah ada unsur nilai pemasaran. Nilai pemasaran dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama merek atau brand, yaitu nilai yang berkaitan dengan nama atau nilai yang dimiliki dan melekat pada suatu perusahaan. Dan yang kedua ada pelayan atau service, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemberian pelayan kepada konsumen. Dan yang ketiga ada proses, yaitu nilai yang berkaitan dengan prinsip perusahaan untuk membuat setiap karyawan melibat dan memiliki rasa tanggung jawab dalam proses memuaskan konsumen, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan yang berikut itu ada aspek-aspek studi kelayakan usaha. Ada beberapa aspek dalam dasar yang pasti akan diteliti ketika analisis dilakukan, antara lain yang pertama itu ada aspek hukum atau legalitas.
Aspek hukum atau legalitas erat kaitannya dengan semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan pendirian perusahaan. Sini ada poin-poin yang umum dianalisis, yaitu yang pertama itu ada izin lokasi, yang kedua ada surat tanda daftar perusahaan, dan yang ketiga itu ada NPWP, dan yang keempat ada akta pendirian perusahaan dari notaris, dan yang terakhir adalah surat izin usaha perdagangan atau bisa disingkat dengan SIUP. Dan yang kedua itu ada aspek ekonomi dan budaya. Aspek ekonomi dan budaya pada studi kelayakan usaha menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan di sekitar lokasi. Sejauh mana perusahaan mempengaruhi kebudayaan daerah sekitar. Jika dilihat dari sisi ekonomi, studi kelayakan bisnis menganalisis dampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah perusahaan didirikan. Dan yang ketiga itu ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek yang ketiga adalah pasar dan pemasaran yang menganalisis peluang produksi di pasar. Ada beberapa hal yang perlu dianalisis, yaitu yang pertama itu ada potensi pasar, dan yang kedua ada jumlah konsumen, yang ketiga daya beli masyarakat, dan yang keempat segmentasi, dan yang kelima itu ada situasi persaingan. Nah, aspek manajemen, yang keempat ada aspek manajemen. Dalam studi kelayakan usaha, aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan dari sisi pembangunan dan pengembangan. Aspek ini cukup sangat luas. Semua hal terkait operasional perusahaan masuk dalam kategori ini, dari manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Dan yang kelima itu ada aspek keuangan. Modal termasuk hal utama yang harus dimiliki sebuah berbisnis. Aspek keuntungan mempunyai adil dalam membentuk nasib perusahaan. Mungkin sekian saya yang saya jelaskan tentang kelayakan usaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.